Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khaufu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadul yaumir rahil, bersiap-siap kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang mulia di sisi Allah di antara hambanya adalah yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi kesuksesan kita, baik hidup kita di dunia maupun di akhirat, setidaknya ada beberapa amal yang bisa kita lakukan. Amalan yang pertama adalah muahadah, mengingat-ingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diciptakan dan ditiupkan ruh ke dalam fisik kita, maka di sana ada perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan? Benar, engkau adalah Tuhan kami. Itulah perjanjian kontrak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Namun tak banyak di antara kita yang mengingat janji itu sendiri. Bahkan lebih tegas lagi, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu semalam, satu hari satu malam, setidaknya ada 17 kali kita berjanji kepada Allah ketika kita melafalkan Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, benarkah hanya Allah yang kita sembah? Atau mungkin ada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain menjadi sembahan kita? Benarkah kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala
atau mungkin kita mencari pertolongan di luar sana selain Allah Subhanahu wa taala. Bila hal itu terjadi, maka sungguhlah kita menjadi manusia yang sangat berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi insan manusia yang sukses, kita mengingat kembali bagaimana janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua adalah sikap mujahadah. Bersungguh-sungguh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesungguhan inilah menjadikan kunci kita sebagai umat Islam untuk menuju keberhasilan kita. Dan orang yang bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada posisi derajat yang mulia. Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad dengan sungguh-sungguh dengan harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, maka mereka menempati pada tempat yang mulia di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ketika kita berharap untuk menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, ketika kita bercita-cita di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah dan lain sebagainya, maka mujahadah inilah yang harus kita lakukan dengan kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang sering kita dengar, man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka merekalah yang akan mendapatkan keberhasilan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ketiga yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah sikap muraqabah. Sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Dalam hal ini kita sebut dengan perilaku ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak melihatnya, yakinilah bahwa Allah itu melihat kita. Itulah sikap muraqabah yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita jauh dari kemungkaran karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, sikap yang keempat yang harus kita lakukan adalah sikap muhasabah. Mengevaluasi diri kita, sejauh mana perilaku kita selama ini. Banyak yang munkar atau banyak yang ma'ruf? Banyak kebaikankah atau banyak kemaksiatankah kita? Maka kita harus mengevaluasi diri kita dengan sebaik-baiknya, seperti halnya yang diajarkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, hitunglah diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghitung amal ibadah kita, menjadikan kita manusia-manusia insan yang dekat dengan Allah, dan kedekatan dengan Allah menjadikan kita sukses dunia maupun akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang kelima yang harus kita miliki dalam menuju kesuksesan dunia dan akhirat ini, yaitu sikap muaqabah. Memberikan hukuman di dalam diri kita apabila kita berbuat maksiat. Dicontohkan oleh sahabat Nabi Umar ibn Khattab ketika beliau ketinggalan untuk sholat zuhur berjamaah karena kebunnya, karena hartanya, maka kemudian memberikan hukuman kepada dirinya dengan menghibahkan, menghadiahkan kebunnya untuk umat Islam, untuk fakir miskin pada masa itu. Dan itu pula yang diajarkan
oleh sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Abu Talhah, yang sama. Ketika dia kelupaan terhadap bilangan rakaat sholatnya karena ada seekor burung yang terbang, maka dia juga memberikan iqab, memberikan hukuman kepada dirinya, yaitu dengan menafkahkan kebunnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita sendiri, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita menjadi insan yang banyak lalai karena harta benda kita, karena keluarga kita, karena istri kita, karena anak-anak kita. Sudahkah kita memberikan hukuman terhadap diri kita seperti halnya yang dicontohkan oleh sahabat Nabi tersebut? Maka pantas sahabat Nabi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap surganya. Dan tentunya dalam hal ini, marilah kita sama-sama untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat kita, seperti halnya yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, seperti halnya yang telah Khatib sampaikan, untuk selalu mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengevaluasi diri kita terhadap dosa-dosa kita, dan selanjutnya adalah memberikan hukuman terhadap perilaku-perilaku kita apabila kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sukses adalah mereka orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah dan selalu bersabar atas musibah yang menimpanya. Demikian khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Ulaika humul faizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله جل أكبر أقيموا الصلاة